Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karlina Muhsin Tondi, dosen program studi agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang berlokasi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pengajaran saya dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai metode pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat kemampuan yang diharapkan dan model pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan. Manajemen agribisnis tanaman pangan akan menjelaskan secara sistematik mengenai yang pertama, prospek dan tantangan sektor pangan, yang kedua, aplikasi, prinsip dan fungsi manajemen dalam agribisnis pangan, yang ketiga, pengertian ruang lingkup dan sistem agribisnis pangan, yang keempat, kebijakan dan strategi pengembangan bisnis pangan, yang kelima, manajemen produksi pangan, yang keenam, manajemen pengolahan hasil pangan, yang ketujuh, manajemen pemasaran hasil pangan, dan yang kedelapan, analisis usaha tani pangan. Mata kuliah ini membahas tentang materi pembelajaran yang terdiri dari pertama, pembangunan pertanian subsektor pangan, manajemen agribisnis pangan, yang ketiga bentuk usaha agribisnis pangan, yang keempat subsistem agribisnis pangan, dan yang kelima kemitraan dalam agribisnis pangan. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa adalah mampu memahami subsistem dalam agribisnis pangan. Sistem pembelajaran atau model perkuliahan yang dilaksanakan adalah hybrid learning dengan metode pengajaran yang pertama, D atau delivery, yakni bagaimana cara menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa terkait konsep dasar manajemen agribisnis tanaman pangan dan memberikan solusi dalam berbagai ragam permasalahan yang terjadi berdasarkan teori, prinsip, dan pendekatan agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Penyampaian menggunakan model dan media pembelajaran PowerPoint. Selain model dan media pembelajaran PowerPoint digunakan, saya juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting sebagai pembelajaran online agar mahasiswa lebih aktif dan efisien dalam berkomunikasi secara sinkronos, dan untuk asinkronos saya menggunakan LMS atau Learning Management System dengan cara membahas case method. Setelah penerapan studi kasus pada mata kuliah Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan, kemudian mahasiswa membuat resume setiap bab pada model secara berkelompok. 2. I atau interaction, yakni bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, tanya jawab atau diskusi kepada mahasiswa terkait materi pembelajaran secara sinkronos atau asinkronos dengan menggunakan Zoom Meeting, LMS, dan Google Classroom. Selanjutnya, yang ketiga, A atau assessment, yakni bagaimana cara saya memberikan bobot penilaian kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan aspek partisipasi,
praktikum, dan ujian. Rincian bobot penilaian pada sejumlah aspek yang dievaluasi. Yang pertama, partisipasi mahasiswa 10%, yang kedua, diskusi atau nilai kuis 10%, yang ketiga, resume hasil diskusi dan presentasi 15%, praktikum 15%, UTS 25%, dan UAS 25%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan dengan konsep subsistem input agribisnis pangan secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran mata kuliah Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan. Oleh karena itu, izinkan Ibu untuk men-share materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Baik, materinya sudah Ibu share. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kita pagi hari ini, Ibu akan membawakan materi terkait subsistem input agribisnis pangan. Sebelum kita lanjut pada materi, terlebih dahulu kita harus memahami tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, diharapkan kepada mahasiswa dapat menjelaskan subsistem pengadaan bahan baku agribisnis. Yang kedua, menjelaskan pengertian subsistem agribisnis hulu. Yang ketiga, mendefinisikan fungsi dan contoh subsistem agribisnis hulu. Dan yang terakhir, menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam subsistem agribisnis hulu. Baik, kita langsung saja memahami materi tujuan pembelajaran yang pertama. Subsistem pengadaan bahan baku agribisnis. Sebelum melakukan proses produksi, baik di lahan maupun di perusahaan, yang biasanya lebih familiar kita dengarkan, biasanya yang lebih akrab kita dengarkan, yaitu agroindustri. Nah, terlebih dahulu dilakukan proses pengadaan bahan baku, di mana sistem tersebut merupakan upstream agribisnis atau subsistem agribisnis hulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan upstream agribisnis ini atau subsistem agribisnis hulu? Upstream agribisnis atau subsistem agribisnis hulu adalah kegiatan usaha yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian primer. Apa saja sarana produksi pertanian primer itu? Di sini berupa industri agrokimia, dalam hal ini adalah pupuk dan pestisida, kemudian industri agrootomotif atau dalam hal ini dikenal sebagai mesin dan peralatan pertanian, kemudian industri pembenihan dan pembibitan, ya. Jadi untuk mengadakan bahan baku, ya, terlebih dahulu kita harus mengenal input atau subsistem agribisnis hulu itu diadakan dari atau dihasilkan dari sarana produksi, yaitu berupa sarana produksi pertanian primer berupa industri agrokimia, industri otomotif, agrootomotif, dan juga industri pembenihan dan pembibitan. Kemudian, untuk proses produksi di lahan dapat menggunakan faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi tersebut biasanya juga disebut sebagai korbanan produksi. Mengapa? Mengapa disebut sebagai korbanan produksi? Ya,
Nah, karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk mendapatkan hasil produksi. Jadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tersebut? Nah, di sini Ibu sudah sampaikan atau Ibu sudah tampilkan pada layar PowerPoint seperti lahan, tenaga kerja, modal, serta manajemen. Sedangkan di perusahaan agribisnis melakukan yang namanya manajemen stok, ya, seperti pembelian dan penyimpanan bahan baku serta pengelolaan persediaan. Seperti itu ya. Jadi salah satu eh, hal yang dapat memproduksi itu faktor-faktor yang dapat memproduksi eh, faktor-faktor produksi itu adalah lahan, tenaga kerja, modal, serta manajemen. Itu ya. Nah, lahan itu ya merupakan salah satu sarana produksi ya yang merupakan pabriknya hasil pertanian seperti itu ya yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap usaha tani seperti itu. Kemudian luas lahan. Nah, luas lahan ya di sini penggunaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mendukung keberhasilan usaha tani tersebut. Nah, kemudian modal. Modal itu umumnya setiap orang yang akan melalui sebuah usaha memerlukan modal yang ada ya sehingga itu mendukung kelancaran usahanya ke depan seperti itu. Kemudian em, semua itu akan membutuhkan yang namanya kerjasama antara eh, antara eh, kita dan juga orang lain seperti itu atau bisa diartikan sebagai eh, apa namanya mitra kemitraan. Nah, apabila itu bisa kita jalankan bersama ya antara kerjasama antara kita dan orang lain maka itu disebut juga salah satu kegiatan yang mendukung manajemen. Seperti itu ya. Bisa disebut sebagai salah satu kegiatan manajemen. Nah, setelah itu ya sedang di eh, perusahaan agribisnis melakukan setelah kita melakukan faktor-faktor produksi, maka perusahaan agribisnis melakukan manajemen stok seperti pembelian, penyimpanan bahan baku, serta pengelolaan persediaan. Nah, dalam manajemen pengadaan bahan baku, atau stok agribisnis adalah pengadaan, pembelian, kemudian penyimpanan di gudang untuk sementara waktu sebelum bahan baku tersebut digunakan. Nah, ini menurut Sukartawi tahun 2000. Selain itu digunakan juga sistem persediaan, ya. Nah, eh, di sini mari kita sama-sama memahami apa sih subsistem agribisnis hulu. Tadi Ibu sudah sampaikan di awal bahwa subsistem agribisnis hulu itu eh, kegiatan usaha yang menghasilkan atau memperdagangkan eh, sarana produksi pertanian primer. Nah, kalau di sini bisa juga kalian pahami, nah, agribisnis sebagai sebuah sistem yang dapat diartikan sebagai semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi, dalam hal ini adalah input ya, yang tadi Ibu sudah sampaikan, sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani serta agroindustri yang paling terkait, yang saling terkait satu sama lain. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian sistem agribisnis merupakan suatu sistem ya, merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang salah satunya adalah subsistem agribisnis hulu. Nah, di sini ada pengertian terkait subsistem agribisnis ya. Di sini Ibu mengutip eh,
pendapat dari Anwar tahun 2021, pendapat dari Sukartawi tahun 2021. Nah, di sini menurut Anwar tahun 2001, subsistem agribisnis hulu disebut juga subsistem faktor input, ya. Dalam pengertian umum, subsistem ini dikenal dengan subsistem pengadaan sarana produksi pertanian. Kegiatan subsistem ini yang berhubungan dengan pengadaan sarana produksi pertanian, yaitu produksi dan mendistribusikan bahan dan alat, juga mesin yang dibutuhkan dalam proses usaha tani atau budidaya pertanian. Itu ya, ini menurut Anwar tahun 2001. Kemudian ada juga yang Ibu kutip menurut Sukartawi tahun 2001. Termasuk ke dalam subsistem usaha tani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan. Ya. Nah, di sini masih ada Ibu kutip terkait pengertian subsistem agribisnis hulu. Ada menurut Silvana tahun 2015, menurut Hanafi tahun 2012. Silakan kalian baca dan dipahami secara otodidak. Nah, yang berikutnya, kita memahami fungsi dan contoh subsistem agribisnis hulu. Nah, di sini menurut Nurhaini tahun 2012, subsistem agribisnis hulu memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menghasilkan dan menyediakan sarana produksi pertanian terbaik agar mampu menghasilkan produk usaha tani yang berkualitas. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan yang bermutu kepada usaha tani. Kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan teknis produksi. Kemudian yang keempat, memberikan bimbingan manajemen dan hubungan sistem agribisnis. Kemudian yang yang kelima, memfasilitasi proses pembelajaran atau pelatihan bagi petani. Yang keenam, menyaring dan mensintesis informasi agribisnis praktis untuk petani. Dan yang terakhir, mengembangkan kerjasama bisnis atau kemitraan untuk dapat memberikan keuntungan bagi para pihak. Ya, nah ini yang sudah dikemukakan oleh Nurhaini. Nah, tentu Ibu juga memahami bahwa hal ini semuanya didukung, tidak terlepas dari dukungan pemerintah, ya. Ya, baik. Ada yang mau bertanya, silakan. Saya Ibu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya buat saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Luciana. Jadi pertanyaan saya di sini Ibu. Tadi Ibu ada menyebutkan pertanian primer yang berupa industri agrokimia. Jadi pertanyaan saya di sini, jadi industri agrokimia itu seperti apa Ibu? Terima Ya. kasih Ibu. Baik, terima kasih ya atas partisipasinya. Jadi di sini Ibu bukakan kembali slide-nya ya. Industri agrokimia. Jadi sarana produksi dalam pengadaan bahan baku di sini salah satunya adalah industri kimia ya. Nah, di sini ditekankan pada industri agrokimia itu yang ditekankan adalah pupuk dan pestisida. Jadi, salah satu faktor pendukung produksi itu adalah namanya pupuk dan pestisida. Jadi, apapun yang kita lakukan dalam budidaya, tentu kita membutuhkan namanya industri agrokimia. Nah, ini agrokimia ini kan memproduksi pupuk dan pestisida. Nah, biasanya juga kita bisa memproduksi sendiri sih secara manual, membuat pupuk ekoenzim mungkin seperti itu. Tetapi ya, kalau kita membuat pupuk ekoenzim atau yang ramah lingkungan secara manual yang kita buat sendiri itu kadang masa daya tahannya itu tidak
terlalu lama. Tetapi kalau yang diproduksi oleh industri agrokimia ini, ya khususnya pupuk dan pestisida ini sudah apa namanya mempunyai kadaluarsa yang cukup lama, sehingga dalam pengadaan bahan baku itu kita membutuhkan yang namanya industri agrokimia seperti itu ya. Industri ini adalah yang memproduksi terkait dengan pupuk dan pestisida seperti itu. Bisa diterima penjelasannya? Bisa dipahami itu? Baik, baik Ibu, Ya, terima kasih Ibu. ya, sama-sama. Ya, mungkin ada yang lain? Ya, jadi kalau seandainya sambil kita menunggu teman-teman yang lain bertanya, kira-kira kalau seandainya Ibu bertanya, kalau salah satu faktor pendukung dalam industri apa namanya, salah satu faktor produksi itu kira-kira apa? Ada yang bisa tahu faktor-faktor produksi? Salah satunya itu apa? Ada yang bisa sebutkan? Lahan Ibu, modal, salah satu faktor untuk produksi itu kalau salah ada lahan, modal, tenaga kerja. Lahan, modal, tenaga kerja, dan juga manajemen di situ ya. Manajemen. Iya, oke. Terima kasih ya Rizda atas tanggapannya ya. Jadi jangan lupa kalau Ibu tanyakan apa saja yang mempengaruhi faktor produksi. Nah, itu ada lahan, modal, tenaga kerja. Kita kan eh, ibaratnya kalau seandainya melakukan usaha tani tanpa ada lahan kan tidak bisa kita bercocok tanam di situ. Melakukan budidaya tanaman tidak bisa kalau tidak ada apa namanya lahan, ya kan? Nah, kemudian lahan itu sendiri ya biasanya em, tempat atau usaha untuk melakukan usaha tani, besar kecilnya luas lahan tersebut itu akan mempengaruhi hasil produksi usaha tani, itu ya. Jadi betapa pentingnya sumber daya manusia untuk mengelola yang namanya lahan ini, ya. Oke. Nah, kemudian ada juga tenaga kerja di situ, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, kalau masih ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Nah, eh, untuk mendukung atau menunggu teman-teman yang lain bertanya, eh, Ibu mau jelaskan sedikit ya terkait tenaga kerja. Jadi di sini tenaga kerja itu ada eh, apa namanya ini ya tenaga kerja itu bisa dibagi menjadi dua ya, tenaga kerja keluarga, tenaga kerja di luar keluarga. Nah, kalau kita menggunakan tenaga kerja eh, keluarga, nah itu biasanya kita tidak mengeluarkan yang namanya biaya. Ya, tadi kan ada modal. Jadi kalau kita melakukan usaha tani itu tentu membutuhkan modal. Modal itu biasanya kita keluarkan untuk biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja itu apakah eh, biaya biasanya yang diberikan upah itu adalah biaya tenaga kerja di luar keluarga. Izin bertanya, Nak, terkait dengan penyediaan bibit. Nah, bagaimana kalau misalkan di suatu daerah itu memiliki sumber daya manusia yang kurang, sedangkan di daerah tersebut kita membutuhkan yang namanya bibit tambahan atau bibit lebih untuk mendapatkan suatu ekonomi yang lebih maju lagi, sedangkan sumber daya manusianya itu minim sekali, Bu. Itu bagaimana menurut Ibu? Iya, baik. Terima kasih ya, Zainuddin. Wah, ini mahasiswanya Ibu yang andalan ya kalau di kelas. Ini memang dia suka bertanya ini. Nah, oke. Terkait sumber daya manusia, ya, terkait sumber daya manusia yang sangat terbatas, sehingga bagaimana problem mengatasi mereka untuk mendapatkan
bisa mendapatkan benih yang unggul. Seperti itu ya, kesimpulan dari pertanyaanmu ya. Nah, jadi di sini ya ada yang namanya fungsi dan contoh subsistem agribisnis hulu. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada petani kita, ya tentu kita itu harus membimbing petani kita. Nah, di sini ya memberikan bimbingan kepada petani kita atau memberikan pelayanan terkait mutu pada usaha tani. Contoh, umpamanya mereka menginginkan benih yang berkualitas, sementara mereka tidak mendapatkan itu, atau mungkin harganya mahal untuk mendapatkan benih yang berkualitas. Nah, maka kita berikan pemahaman kepada mereka, kita berikan penyuluhan kepada mereka, bagaimana caranya. Disitulah peran pemerintah untuk memberikan bimbingan kepada mereka, training ya, kita bawa ke lapangan, training untuk membuat pembibitan yang bagus. Apa saja syarat untuk melakukan pembenihan yang unggul? Gitu ya. Nah, kemudian mereka ini kita berikan juga bimbingan teknis, dalam hal ini adalah menguasai atau memberikan pelatihan kepada mereka untuk menguasai teknologi. Seperti itu. Tentu ya, kalau melakukan pembenihan itu untuk mendapatkan benih yang unggul, tentu itu tidak terlepas dari yang namanya industri agrootomotif ya, menggunakan dan memanfaatkan dan juga yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada terkait dengan aplikasi dalam melakukan pembenihan tadi ya, seperti itu ya. Bisa Pak Zainuddin ya, yang seperti itu tanggapan dari Ibu. Itu bisa dipahami? Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Baik, itulah pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Kemudian kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Yang pertama, proses pengadaan bahan baku upstream agribisnis untuk kegiatan industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian primer berupa industri agrokimia, industri agrootomotif, dan industri pembenihan. Nah, kemudian yang kedua itu subsistem agribisnis hulu, disebut juga subsistem faktor input, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi pertanian. Kegiatan subsistem ini berhubungan dengan pengadaan sarana produksi pertanian, yaitu memproduksi dan mendistribusikan bahan, alat, dan mesin yang dibutuhkan usaha tani atau budidaya pertanian. Nah, itulah beberapa kesimpulan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Kemudian, Ibu akan memberikan tugas sebagai bahan evaluasi kepada kalian. Kemudian ini tugasnya dikumpulkan via LMS. Itu ya tugasnya. Nanti dikumpul minggu depan. Ya. Adapun daftar pustaka yang dijadikan rujukan untuk kalian dalam mengerjakan tugas, ini nanti kalian lihat daftar pustakanya ya, sebagai bahan rujukan atau kutipan buat kalian dalam membuat tugas. Terima kasih atas perhatian kalian. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya.